Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, perkenalkan nama saya Mu'alimatus Solihah. Pada video kali ini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu dari Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Adapun pembahasan kami ialah tentang adab terhadap suami dan istri. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andini dari kelompok 14 pada mata kuliah Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini kelompok 14 akan membahas tentang materi adab suami terhadap istri dan adab istri kepada suami. Sedikit saya jelaskan beberapa adab istri dan suami. Yang pertama ada adab suami terhadap istri. Yang pertama, mengedepankan sikap welas asih atau cinta kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Yang ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan dalam hubungan rumah tangganya. Terus ada adab istri terhadap suaminya. Yang pertama, alangkah mulianya ketika wanita berjiwa qanaah. Yang kedua, istri solehah. Istri solehah itu adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suaminya sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Yang ketiga, istri sebagai guru pertama bagi anak-anaknya, hendak mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, mengajarkan mereka ibadah dan berperilaku yang baik. Terus yang keempat, karakteristik istri dengan adab baik adalah tidak mengadukan urusan rumah tangganya dengan orang lain atau mengungkit perkara-perkara masalah yang lalu. Terus yang kelima, tidak keluar dari rumahnya tanpa memperoleh terlebih dahulu izin dari suami. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan salah satu contoh adab istri kepada suaminya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa adab istri terhadap suaminya itu alangkah mulianya seorang wanita yang berjiwa qanaah, cermat dalam membelanjakan harta demi mencukupi suami dan anak-anaknya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berikan contoh adab istri ke suami. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Adab istri kepada suami itu salah satu contohnya yaitu ketika keluar rumah harus izin dengan suaminya. Nabi telah mewanti-wanti dengan bersabda, hendaknya seorang wanita atau istri tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suami. Jika ia tetap melakukannya atau keluar tanpa izin, Allah dan malaikatnya melaknati sampai ia bertaubat atau kembali pulang ke rumah. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan Ibnu As-Sakir dari Abdullah bin Umar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana adab atau etika istri saat berbicara kepada suami? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, berkata kasar atau jelek kepada suami adalah bentuk kefasikan. Tindakan itu semestinya harus kita hindarkan, tak terkecuali istri kepada suaminya. Mencela atau memaki, sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan yang lain tidak termasuk karakter seorang mukmin. Suami yang sudah telah mencari nafkah sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang baik dari istri. Sikap lembut istri akan membuat keringat suami setelah bekerja kering seketika. Pertanyaan selanjutnya yaitu
tentang beradab suami kepada istri, yaitu contoh adabnya mengedepankan sikap belas asih, cinta dan kelembutan. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka para istri secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka atau maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlak, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istri? Jawabnya, para ulama dan fuqaha atau ahli fikih memandang masalah ini sebagai salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Ulama terkemuka Syekh Yusuf Al-Qaradawi sangat menyesalkan jika ada suami yang enggan melaksanakan kewajibannya menafkahkan istri dan anaknya. Adapun Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat, jika suami tidak memenuhi kewajiban itu, sebuah hidup rumah tangga akan terbitan karam. Menurutnya, istri bisa menuntut cerai kepada suaminya apabila tidak lagi tak menafkahi. Hal itu merupakan bagian dari hak istri atas suami. Lanjut, pertanyaan berikutnya, bagaimana adab istri terhadap suami menurut Islam? Setelah itu jelaskan mengenai adab istri terhadap suami, yaitu saya tadi sudah dijelaskan, yaitu memiliki adab yang baik, yaitu tidak mengumbar-umbarkan masalah keluarganya ke luar, dan juga tidak mengingat-ingat perkara masalah yang telah lalu. Menurut saya, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah? Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, perlu proses yang panjang dan juga pengorbanan. Yang pertama, pilihlah pasangan yang saleh dan salehah. Yang kedua, pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan dirinya hanya kepada Allah. Yang ketiga, pilihlah pasangan yang keturunan keluarganya terjaga kehormatan dan nasabnya. Yang keempat, niatkan saat mereka itu hanya beribadah kepada Allah. Yang kelima, suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu mendorong keluarganya mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keenam, istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap kepada Allah. Yang ketujuh, suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihannya, saling melengkapi, saling menghormati. Terus yang kedelapan, berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama, walaupun dalam rumah tangga itu sering terjadi konflik, tapi kita mulai dari awal sudah berkomitmen bahwa agar menjalankan rumah tangga ini selalu bersama. Yang sembilan, suami mengajak anak dan istrinya untuk sholat berjamaah. Pokoknya selalu mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang istri keluar rumah tanpa memakai hijab atau menutup aurat? Islam mewajibkan wanita untuk menghijabi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, agar ia tidak menjadi barang dagangan murahan yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, apabila kalian meminta sesuatu kepada para istri Nabi, maka mintalah
dari balik tabir. Dan demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati-hati mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memuliakan istri sebagai suami yang baik? Di sini kita ambil contoh dari rumah tangga Rasulullah SAW. Rasulullah itu memang begitu memuliakan istrinya. Boleh jadi sebagian suami lebih nyaman keluar rumah bersama rekan, memuliakan istri. Tapi kan sikap Rasulullah, sebagaimana kesaksian Aisyah, ia berkata, ketika hendak melakukan sebuah perjalanan, Nabi biasa membuat undian di antara para istri beliau. Siapa yang namanya keluar undian, dialah yang pergi bersama Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula ketika beliau menyaksikan hiburan, Aisyah berkisah, pada suatu hari orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembu. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi sendiri yang berkata padaku apakah aku ingin melihatnya. Jadi cara memuliakan istri itu jangan biarkan istri yang duduk benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menyikapi seorang suami yang melakukan kekerasan ke istrinya? Islam sangat menentang keras tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah mawaddah, rahmah, dan kasih sayang dan juga adil. Dalam Al-Quran disebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Maka kekerasan dalam rumah tangga itu sangat tercela bagi Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Demikian penyampaian materi dari saya dan menjawab pertanyaan dari saya. Lanjutkan dengan teman saya Mu'alimatus Salihah. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, sebutkan alasan kenapa harta suami, harta istri juga, tetapi harta istri adalah milik istri dan suami tidak mempunyai hak. Islam memberikan garis yang jelas terkait hak laki-laki dan hak perempuan. Dalam hal ini, istri memiliki hak atas harta, yaitu mahar dan nafkah, sedangkan laki-laki juga memiliki hak atas harta. Nah, dengan pernyataan uang suami milik istri, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Kalimat tersebut mengandung dua pernyataan yang perlu diuji satu persatu. Pertama, pernyataan uang suami adalah milik istri. Uang suami mungkin saja milik istri dan mungkin juga bukan milik istri. Uang suami yang menjadi milik istri adalah nafkah yang seharusnya diterima oleh istri. Tetapi, uang suami mungkin di luar keperluan nafkahi istri dan anak. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa semua uang suami adalah milik istri, justru merampas hak suami atas kepemilikan uangnya. Pernyataan kedua, uang istri milik istri adalah benar adanya sebagaimana dijamin oleh Islam terkait hak perempuan atas kepemilikan harta. Penjelasan ini tampak sangat teknis dan domestik sekali, tetapi hak-hak suami dan istri ini perlu dibicarakan sehingga jelas kedudukan masing-masing pihak atas kepemilikannya. Namun demikian, pada praktiknya secara umum suami dan istri memberikan pertimbangan setidaknya secara bersama uang yang mereka miliki dan satu sama lain dapat saling membantu dalam mengatasi keuangan satu sama lain seperti dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 4. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana yang harus dilakukan istri ketika suami tak mampu memberikan contoh adab yang baik untuk keluarga? Jika suami melakukan dosa kecil atau malas melakukan kebaikan, maka hendaknya ia bersabar dengan menasehatinya sesuai kemampuan dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberinya hidayah. Dan tidak boleh baginya untuk mengadukan masalah ini kepada orang lain karena ini merupakan rahasia suami. Akan tetapi, jika maksiat yang ia gemari adalah besar, maka hendak ia mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menasehatinya dengan cara yang bijak, sementara itu ia selalu berdoa agar suaminya dapat kembali ke jalan yang lurus. Yang kedua, jika dengan cara pertama tidak mempan atau bahkan terjadi keributan atau perbuatan suami bahkan terjadi kekerasan ataupun perbuatan suami adalah dosa yang keji, maka ia meminta bantuan pada pihak ketiga, yaitu orang tua suami atau saudara yang ia segani. Selanjutnya, apabila suami tetap tidak berubah, maka jalan yang terakhir adalah meminta cerai, khulu, yakni apabila dosa besar yang dilakukannya adalah dosa yang sangat berpengaruh pada agama istri. Selanjutnya, apabila dosa tersebut merupakan perbuatan syirik akbar atau kekufuran dan suami tidak mau tobat dari perbuatan tersebut dan telah iqamatul hujah, maka wajib bagi istri bercerai dengan suami. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dibolehkan bagi seorang suami mengajak laki-laki asing tinggal atau menerimanya sebagai tamu di rumah istrinya? Jika tinggalnya dalam jangka waktu tertentu karena keperluan bertamu misalnya, maka harus semacam ini merupakan hak suami dan istri tidak boleh keberatan apalagi menolak yang demikian. Selama tersedia ruang atau bilik yang aman di dalam rumah untuk istri, sekiranya privasi tidak terganggu dan terhindar dari pandangan tamu, maka seorang istri rumahnya boleh ditinggali orang asing dengan dua syarat. Yang pertama, hendaknya istri ditampingi oleh mahramnya atau suami. Yang kedua, hendaknya kamar yang tersedia berjumlah banyak dan ruangan rumah yang luas sekiranya orang asing tidak dapat melihat istri. Dari sini dapat diketahui kejelasan dua perkara penting, yaitu perkara dibolehkan rumah istri adalah laki asing apabila ada mahram. Pertanyaan selanjutnya, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, banyak kita temui seorang istri yang membantah perkataan suaminya, sehingga banyak suami yang takut kepada istrinya. Pertanyaannya, apakah berdosa bagi istri-istri yang selalu memarahi atau membentak dan membuat suaminya takut? Dan apakah sebuah kesalahan jika seorang istri lebih berbakti kepada orang tuanya dibanding suaminya? Membentak atau memarahi suami termasuk ke dalam jenis dosa besar dalam Islam, sebab suami adalah orang yang harus dipatuhi dan dihormati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan jika sangat tinggi kedudukan suami untuk istrinya. Seandainya saya bisa memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Tirmizi. Sebagai manusia biasa, suami pun bisa berbuat salah dan memang seorang istri seharusnya dapat menasehati dan mengingatkan suami dengan cara yang baik. Komunikasi yang baik, bertutur kata lembut, dan mengusahakan untuk tidak menyinggung perasaan suami. Apabila suami dibentak, dimarahi, atau dizolimi, bidadari-bidadari surga akan sangat murka pada istri yang memarahi suaminya tersebut. Nah, tidak ada aturan yang melarang wanita untuk keluar rumah asalkan mematuhi aturan berikut ini. Memiliki izin dari walinya. Jika wanita belum menikah, maka harus meminta izin dari orang tuanya.
terutama ayahnya. Dan jika ia sudah menikah, maka izin tersebut adalah dari suaminya. Kedua, berpakaian syar'i. Wajib bagi setiap muslimah untuk menutup aurat saat keluar dari rumah, termasuk bekerja, dan pakaian tersebut harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak transparan, longgar, dan tidak ketat, serta menghindari warna layaknya kulit, serta tidak boleh memakai parfum. Ketiga, menjaga kesuciannya. Seorang istri, terutama yang bekerja, harus selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya. Menghindari berduaan dengan pria adalah salah satunya. Menjaga sikap serta perkataannya saat berada di luar rumah dan tidak berusaha mencari perhatian lawan jenis. Terakhir, ditemani mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini dilakukan jika memungkinkan, terutama saat bekerja mencari nafkah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian jika ada seorang istri yang salah dan suaminya telah menasihatnya tapi istrinya tidak menerima nasihat dari suaminya? Nah, ini termasuk perbuatan yang salah. Jika seorang istri melakukan kesalahan, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menegur dan menasihatinya dalam kebenaran. Ketika namun istri tersebut tidak menerimanya, maka ini akan mendatangkan murka bagi Allah. Karena perempuan setelah menikah, surganya berpindah pada suaminya. Untuk itu, istri tidak boleh membantah perkataan suaminya. Selama itu jalan kebenaran, maka istri wajib mematuhinya. Dan selanjutnya, berikan contoh dan penjelasan tentang adab istri terhadap suami. Dalam Islam, perempuan memiliki banyak keistimewaan. Seorang perempuan sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Ketika perempuan telah menjadi istri, ia memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya. Di dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan, seorang istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak seorang suami. Perempuan yang sudah menikah, maka surganya berpindah pada suaminya, sementara ia akan menjadi surga bagi anak-anaknya. Terdapat hak dan kewajiban bagi suami dan istri, termasuk yang berkaitan dengan adab. Adapun adab-adab istri terhadap suami, yaitu senantiasa merasa malu. Seorang istri hendaknya senantiasa merasa malu kepada suaminya. Yang dimaksud malu yaitu seperti malu tidak berpenampilan menarik di depan suami, malu saat berperilaku buruk. Yang kedua, tidak mendebat perkataan suami. Ketika suami sedang berbicara menjelaskan suatu pendapat, istri hendaknya tidak terlalu banyak mendebat pernyataan suami, apalagi jika mendebat ke arah untuk menentang perintah suami. Namun, diskusi serius dengan suami untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan diperbolehkan. Hal ini justru baik dalam rangka bermusyawarah. Yang ketiga, taat pada suami. Taat pada suami adalah kewajiban seorang istri. Namun, apabila suami bertentangan dengan syariat agama, seorang istri dapat mengajukan penolakan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolaknya. Selanjutnya, diam ketika suami sedang berbicara. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dibicarakan oleh suaminya. Jika ia bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya meminta persetujuannya terlebih dahulu. Jika ternyata suami tidak memberi izin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras demi mencegah timbulnya ketegangan. Selanjutnya, menjaga kehormatan suami. Menjaga kehormatan suami ialah yaitu dengan tetap berperilaku baik
ada ataupun tidak ada suami di rumah. Jika suami sedang tidak ada di rumah, hendaknya seorang istri tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, misalnya dengan pergaulan yang sangat longgar. Hal ini sangat tidak baik sebab ia berpotensi menimbulkan fitnah. Selanjutnya, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Hal ini dikarenakan istri merupakan orang yang paling dipercayai oleh suami untuk menjaga harta, seperti mengatur keuangan rumah tangga. Istri tidak boleh seenaknya menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk berfoya-foya. Terus, menjaga keharuman badan. Seorang istri hendaknya menjaga bau badannya demikian rupa sehingga suami merasa nyaman di sampingnya. Terus yang terakhir, bersikap penuh kasih sayang. Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami atas semua jerih payahnya. Jangan sampai bersikap kasar atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah seperti sakit, apalagi dengan sengaja menyakiti perasaannya dengan hinaan yang merendahkan dirinya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika istri melawan suami yang mau beristri baru lagi? Dikarenakan dalam Islam, laki-laki boleh beristri sampai 4. Biar bagaimanapun, suami ialah orang yang harus dipatuhi dan dihormati. Selagi ia bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak berhak seorang istri untuk melawan suami, sebagaimana dengan penjelasan sebelumnya. Dalam hadis Rasulullah SAW sangat tinggi kedudukan suami untuk istrinya. Ada pula jika istri tidak bisa memuaskan suaminya, maka seorang suami boleh untuk menikah lagi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang istri sudah melakukan adab yang benar, namun bagi seorang suami hal tersebut masih salah? Apakah itu menjadi kesalahan istri? Tentu tidak, itu bukan kesalahan istri. Ini sudah menjadi egonya suami, karena istri sudah melakukan adab yang benar, namun suaminya tetap melihat kekurangan dari istri. Biar begitu, seorang istri, kita harus tetap sabar dan berdoa agar suami kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, inilah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.